Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, perkenalkan, nama saya Loputu Noviana dengan NIM 21111010 dan teman saya Putu Marini dengan NIM 21111008. Kami dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu, jurusan Dharma Acarya, kelas A semester 2. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai Jaina Darsana. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelum kita membahas Jaina Darsana, ada baiknya kita mengetahui apa itu Darsana. Darsana adalah pandangan kebenaran atau filsafat. Darsana dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada Astika dan Nastika. Astika adalah kelompok yang percaya, sedangkan Nastika adalah kelompok orang yang tak percaya. Kelompok Astika dibagi menjadi 6 bagian yang disebut dengan Sadarsana, sedangkan Nastika dibagi menjadi 3 bagian. Nah, kita akan membahas bagian dari Nastika, yaitu Jaina Darsana. Jaina Darsana menurut pandangan para sejarawan Timur, filsafat Jainisme ini didirikan oleh Wadarmana Mahawira pada tahun 526 sebelum Masehi. Filsafat Jaina merupakan suatu sistem filsafat yang mengembangkan tradisi ateisme, namun masih dalam konteks spiritual. Kata Jaina tersendiri berarti penakluk spiritual. Dalam perjalanannya, pengikut Jainisme ini dibagi atau terpecah menjadi 2 sekte. Sekte yang pertama yaitu yang sekarang dikenal sebagai Swetambara, di mana orang-orang yang berpakaian putih yang ada di dalam sekte tersebut. Nah, yang kedua itu ada sekte Digambara, yaitu sekte yang telanjang, di mana orang-orang di sana tidak mengenakan pakaian. Jaina Darsana ini memiliki metafisika. Metafisika Jaina, para pengikut Jaina ini memiliki pendapat bahwa setiap benda yang kita ketahui memiliki sifat yang terhitung banyaknya atau yang disebut dengan Ananta Dharmakam Wastu. Mereka juga berpendapat bahwa setiap objek memiliki sifat yang positif dan negatif. Untuk mengetahui dia sepenuhnya, kita harus mengetahui bagaimana ia berbeda dari segala sesuatunya. Metafisika Jaina itu terdiri dari 7 bagian. Yang pertama ada konsep tentang substansi. Dalam percakapan biasa, terdapat pula dalam ungkapan filsafat. Perbedaan harus ada antara sifat yang disebut dengan dharma, yang memiliki sifat disebut dengan dharmi. Kaum Jaina menyebutkan bahwa orang yang memiliki sifat disebut substansi atau drawiya. Tak ada sifat tanpa substansi, demikian pula sebaliknya. Kaum Jaina mengungkapkan bahwa ada dua macam sifat terdapat dalam tiap substansi, yaitu sifat yang hakiki dan yang eksidental. Yang kedua itu ada klasifikasi substansi. Substansi memiliki klasifikasi. Menurut kaum Jaina, klasifikasi substansi adalah substansi yang diperluas disebut sebagai astikaya. Substansi yang tak diperluas disebut sebagai anastikaya. Menurut pemikir Jaina, hanya ada satu substansi yang tidak dapat diperluas, yaitu waktu atau kala. Semua substansi memiliki perluasan dengan istilah umum dalam bahasa Sanskerta disebut dengan astikaya. Sebab setiap substansi dalam jenis ini ada disebut asti, seperti suatu badan yang disebut kaya, memiliki perluasan. Substansi yang memiliki perluasan dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yang hidup atau jiwa, dan yang kedua yang tak hidup atau ajiwa. Substansi yang hidup identik dengan jiwa atau roh. Jiwa dibagi pula dalam 2 klasifikasi. Yang pertama jiwa beremansipasi sempurna atau mukta, dan jiwa yang terbelenggu atau bada. Dan jiwa terbelenggu ini ada 2 macam, yaitu yang pertama mampu bergerak atau terasa, dan 2 yang tak mampu bergerak atau stawara.
fisika Jaina yang ketiga yaitu ada jiwa. Disebutkan bahwa jiwa adalah substansi yang sadar. Kesadaran adalah intisari dari jiwa. Ia selalu ada dalam jiwa, walaupun sifat dan tingkatannya dalam keadaan berubah-ubah. Jiwa secara teori dapat disusun dalam suatu urutan terus-menerus sampai pada tingkat kesadaran yang tertinggi. Pada akhir tertinggi, ini terdapat jiwa-jiwa yang sempurna atau disebut dengan Paratman, yang dapat mengatasi semua karma dan telah mencapai tingkat maha tahu. Begitu pula dengan sebaliknya. Pada titik terendah, urutan ini akan terdapat jiwa yang tak sempurna yang mendiami tanah, air, api, udara, dan tumbuh-tumbuhan. Baik, selanjutnya, benda material atau disebut dengan Pudgata. Kaum Jaina menyebut benda material yang dalam istilah etimologinya berarti sesuatu yang dapat berintegrasi dan berdisintegrasi. Substansi material dapat dikombinasikan bersama untuk membentuk kesatuan yang besar dan lebih besar lagi, dan juga dapat dibagi-bagi lebih kecil dan semakin kecil lagi. Uraian terkecil benda material ini yang tidak dapat dipecah lagi adalah atom, di mana atom ini mempunyai bagian lagi dan permanen. Formasi berbagai substansi dikarenakan oleh atau berbagai tingkah kombinasi atom yang bersifat geometris, bulat atau kubik berkat tingkah susunan dalam dan berkat berbagai tingkat ruang antar atom. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Untuk Marini, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Marini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai ruang. Tugas dari ruang atau angkasa adalah menyediakan tempat bagi semua substansi yang telah diperluas. Jiwa, benda material, dharma atau kondisi gerak, adharma atau kondisi diam, semua ada dalam ruang. Meskipun ruang tidak dapat dipersepsi, namun kehadirannya dapat diketahui dengan sebuah jalan inferensi. Sebagai berikut, suatu substansi yang diperluas dapat memiliki perluasan hanya dalam satu tempat, dan hal ini disebut dengan ruang atau akasistikaya. Yang selanjutnya yaitu waktu. Waktu memungkinkan adanya kelangsungan modifikasi gerak. Waktu diartikan sebagai suatu kondisi yang tanpa dengannya substansi tidak dapat memiliki sifat-sifat tersebut di atas. Walaupun merupakan hal yang benar bahwa waktu belaka tidak akan dapat menyebabkan suatu substansi yang memiliki sifat. Akan tetapi, tanpa waktu, sesuatu itu tak dapat bertahan atau terus berlangsung lamanya. Waktulah yang menunjukkan saat-saat di mana yang menyebabkan eksistensi ini berlangsung. Para kaum Jaina memiliki pikiran yang berbeda-beda antara waktu sejati atau paramartika dan waktu empiris atau vyawaharika atau konvensional atau samaya. Lamanya waktu atau wartana adalah tanda waktu sejati, sedangkan sebagai macam perubahan waktu tanda waktu konvensional yang secara tradisional dibagi dalam saat-saat, detik, menit, jam, hari, dan seterusnya, dan terbatas oleh suatu permulaan dan akhir. Tetapi waktu yang dibenarkan dan sejati adalah tanpa bentuk dan permanen. Selanjutnya yaitu kondisi gerak dan kondisi diam. Sama seperti halnya dengan ruang dan waktu, kedua substansi dharma atau kondisi gerak dan adharma kondisi diam ini membuktikan eksistensinya dengan jalan inferensi. Mobilitas dan mobilitas bergerak dan berhenti adalah dasar inferensi tersebut.
Kaum Jaina menjelaskan bahwa persis ibaratnya gerak seekor ikan dalam kolam, walaupun gerakan itu dimulai oleh ikan itu sendiri, namun tidaklah mungkin tanpa adanya media, yaitu air, dalam kolam tersebut yang karenanya adalah merupakan suatu kondisi. Demikian juga halnya dengan gerak suatu jiwa atau suatu benda material membutuhkan suatu kondisi tambahan yang tanpa adanya gerakan tidak dimungkinkan. Keempat substansi, ruang, waktu, dharma, dan adharma adalah kondisi kausal atau karana yang memiliki kedudukan masing-masing. Dalam hubungan ini, ruang, waktu, dharma, dan adharma termasuk dalam kondisi kausal alat, tetapi ia harus dibedakan dari kondisi alat biasa. Ia adalah lebih tidak langsung dan pasif. Ibarat batu, penyangga tempat membuat kendi bertumpu saat dibuat oleh si tukang kendi. Selanjutnya yaitu etika Jaina. Bagian terpenting dari filsafat Jaina adalah etikanya. Metafisika atau epistemologi maupun pengetahuan lain berguna bagi kaum Jaina selama semua itu menolong mereka untuk berbuat kebajikan, di mana tujuan dari berbuat baik adalah kelepasan atau moksa, yang berarti kelepasannya membelenggu jiwa dan tercapainya kesempurnaan. Substansi yang hidup dan sadar, di mana jiwa bagi kaum Jaina seseorang yang menderita adalah suatu dasarnya jiwa ialah sempurna. Jiwa memiliki potensi yang tak terbatas, keyakinan tak terbatas, kekuatan tak terbatas, dan rahmat yang tak terbatas. Semua dapat dicapainya kembali apabila jiwa dapat membebaskan dirinya sendiri dari semua belenggu yang menghalanginya. Bagian dari etika Jaina yaitu karma. Karma yaitu wadah jasmani yang kita warisi dari orang tua kita, sengaja disampaikan yang sebetulnya. Karma kita di masa akhir akan menentukan keluarga di mana kita dilahirkan. Demikian juga dengan sifat badan kita, warna kulit, bentuk potongan atau badan, umurnya, jumlah, dan sifat organ indera dan organ penggerak, dan yang dimilikinya. Semua itu jika diambil secara kolektif dapat disebabkan oleh karma, yang secara kolektif merupakan karma sendiri, yaitu semua jumlah tendensi yang diturunkan oleh kehidupan di masa lampau. Kaum Jaina menyebutkan banyak jenis karma dan memberikannya nama kepada masing-masing efek yang ditimbulkan olehnya. Misalnya, Gotra adalah karma yang menentukan keluarga di mana kita dilahirkan. Ayuska adalah karma yang menentukan kita hidup. Nama merupakan karma yang menentukan watak pribadi seseorang. Seperti karma yang menghalang-halangi jiwa untuk berbuat kebajikan. Kaum Jaina telah memberitahu kita bahwa ada karma yang menyelubungi pengetahuan atau jnanawaraniya, yang menimbulkan ilusi atau mohaniya, dan yang menghasilkan rasa kenikmatan dan kedukaan atau wedaniya. Materi selanjutnya yaitu kelepasan atau moksa. Kelepasan atau moksa adalah terlepasnya atma dari ikatan duniawi. Jika belenggu berarti jiwa yang berhubungan dengan benda material, maka kelepasan berarti terhentinya asosiasi
ini secara mutlak antara jiwa dan benda material. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menghentikan semua arus yang masuk, yaitu benda material baru, ke dalam jiwa, menghilangkan semua pencampuran yang terjadi antara benda material dan jiwa. Tingkat pertama menghentikan disebut dengan samwara, dan tingkat kedua terkikisnya karma dari jiwa disebut nirjara. Untuk mencapai kelepasan, kita harus bisa mengontrol nafsu atau sifat-sifat benda material yang menyebabkan timbulnya amarah, angkuh, birahi, dan loba. Untuk menuju jalan moksa, dibutuhkan tingkah laku yang benar atau baik, yang disebut samya carita, yang dipandang oleh kaum Jaina sebagai hal ketiga, yang tidak boleh diabaikan: pengetahuan benar, tingkah laku yang benar, dan keyakinan benar. Kaum Jaina menyebutkan ketiga ini sebagai tingkat mutiara yang menjadi ini hidup bijak atau baik. Kaum Jaina menyebutkan bahwa jalan menuju kelepasan atau moksa adalah keyakinan benar, pengetahuan benar, dan tingkah laku yang benar. Materi selanjutnya yaitu 5 sumpah agung. Untuk menghentikan harus masuk karma baru dan menghapus karma lama, orang harus melaksanakan 5 sumpah agung atau panca mahavrata sebagai pedoman kesempurnaan tingkah laku. Banyak yang mengagungkan nilai dari sumpah agung tersebut, seperti yang dinyatakan dalam Upanishad dan lainnya. Adapun 5 sumpah agung tersebut yaitu: 1. Haimse. Kaum Jaina secara bersungguh-sungguh menghindari pembinasaan terhadap makhluk hidup. Kaum Jaina tidak membunuh binatang maupun makhluk yang tidak bergerak sekalipun. Yang kedua yaitu Satyam. Tidak berbohong tanpa kepalsuan. Tidak hanya berbicara kebenaran, tetapi juga berbicara yang baik dan enak didengar. Sebab hanya berbicara apa yang benar-benar mungkin untuk dikatakan tidak sopan, dangkal, kasar, menghina, dan sebagainya. Kebenaran sebagai nasar murni disebut juga sunrita, yang artinya kebenaran itu sebenarnya tidak baik dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu astiam, tidak mencuri. Sumpah ini mengandung arti tidak mengambil apapun milik orang lain. Kesucian milik orang lain seperti hidupnya sendiri sebagai dihormati oleh kaum Jaina. Yang keempat yaitu brahmacaryam, tidak memanjakan keinginan diri sendiri. Sumpah ini biasa diartikan sebagai sumpah seseorang yang nyukla brahmacari atau nyantrik atau tanpa kawin. Seseorang yang menolak antara hubungan antara pria dan wanita. Namun kaum Jaina mengambil pengertian lebih mendalam lagi, yaitu bukan saja menolak kelamin saja. Lebih jauh, kaum Jaina melancarkan kritik diri sendiri dengan menyatakan walaupun kenikmatan lahir dapat diberhentikan, namun ia bisa berlangsung dalam hal lebih halus, yaitu ucapan, pikiran, harapan, nanti, hidup di dunia sana, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu aparigraha, bebas dari segala ikatan. Sumpah ini menyatakan lepasnya diri semua ikatan indria kita pada objek seperti suara atau bunyi, raba, warna, rasa, dan bau nikmat. Materi selanjutnya yaitu Jainisme sebagai agama. Jainisme dengan Buddhisme merupakan agama tanpa menyinggung-nyinggung masalah ketuhanan. Ateisme kaum Jaina ini berdasarkan atas faktor-faktor bahwa Tuhan tidak dapat diproses karena harus dibuktikan dengan empiris. Kedua, karena esensi Tuhan disaksikan,
maka atribut-atribut seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan sebagainya dijadikan sifat Tuhan juga disangsikan dan diragukan kebenarannya. Yang ketiga, bila benar Tuhan serba Maha Kuasa, berarti Tuhan juga menjadi penyebab segala sesuatunya di dunia dan alam semesta ini. Keempat, Tuhan dan sebagainya penjelmaannya bertindak dengan rencanakan dan tujuan keanekaragam warna, menciptakan dunia dan alam semesta ini secara harmonis. Yang kelima, Tuhan juga dikatakan sebagai maha langgeng dan maha sempurna. Tetapi istilah-istilah langgeng dan sempurna adalah sifat-sifat yang tanpa mengandung arti yang sesungguhnya. Kesempurnaan adalah kebalikan dari ketidaksempurnaan, adalah omong kosong bila seseorang mengatakan dirinya paling sempurna. Meskipun kaum Jaina tidak percaya adanya Tuhan, tetapi semangat keagamaannya sangatlah kuat, tidak mengurangi etika moral mereka. Mereka melaksanakan persembahyangan sebagai tanda bakti mereka terhadap jiwa yang suci. Sumpah agung mereka sangat tulus. Kaum Jaina menyucikan pikiran dengan jalan yang suci. Sesungguhnya, bagi kaum Jaina, tujuan akhir mereka adalah mengutamakan kesempurnaan batin dan bukannya mencoba memberikan inspirasi dunia dan alam semesta ini. Dan agama Jaina adalah agama yang kuat dan perkasa, berani dan tabah. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi yang dapat kami bawakan. Dapat disimpulkan, Jaina merupakan suatu sistem filsafat yang mengembangkan tradisi ateisme namun masih dalam konteks spiritual. Kata Jaina tersendiri berarti penakluk spiritual. Dalam aliran Jaina juga terdapat metafisika Jaina dan etika Jaina, yang dimana metafisika Jaina yang terdiri dari konsep tentang substansi, klasifikasi substansi, jiwa, benda material, ruang, waktu, kondisi gerak dan kondisi diam, sedangkan etika Jaina yang terdiri dari karma, moksa, sumpah agung, Jainisme sebagai agama. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Untuk mengakhiri, kami aturkan para mesanti. Om Santi Santi Santi.